A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ke-9. Selamat mendengarkan. Ketika itu matahari perlahan-lahan mulai condong ke arah barat. Di saat itu pula kelompok Kiai Garjati bergerak menuju ke kediaman Sandilaga di Padukuhan Candisari. Sementara itu, pertempuran antara Kiai Tunggul Ireng dengan Ki Sudiro semakin sengitnya. Serangan-serangan Kiai Tunggul Ireng masih terus-menerus menghujani Ki Sudiro. Namun, Ki Sudiro terus berusaha menghindarinya sampai akhirnya ia mengambil keputusan untuk menghentikan serangan-serangan tersebut. Tetapi Kiai Tunggul Ireng yang masih saja menyerang dengan sengitnya, lontaran ilmu yang garang bagaikan petir meluncur dari tangannya. Ki Sudiro masih juga harus meloncat menghindari serangan tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun serangan itu merupakan serangan yang terakhir. Ki Sudiro benar-benar tidak memberi kesempatan lagi kepada Kiai Tunggul Ireng yang menganggap Ki Sudiro hanya mampu berloncatan menghindari serangan-serangannya. Ketika Kiai Tunggul Ireng menyerangnya sekali lagi, Ki Sudiro tidak berusaha menghindarinya. Namun ia telah membalas dengan serangan juga. Di saat Ki Sudiro atau yang mempunyai parapan kelarap kuning kemudian juga mengangkat tangannya, maka ilmunya pun telah meloncat meluncur menyambar serangan Ki Tunggul Ireng yang sedang menyambar ke arahnya. Maka dengan demikian dua kekuatan ilmu yang gegris itu berbenturan di udara. Namun getaran kedua ilmu tersebut telah memental kembali ke arah sumbernya. Ki Sudiro telah terdorong selangkah ke belakang. Ia merasakan dadanya sesak bagaikan dihentak oleh kekuatan yang besar. Tetapi Ki Sudiro dengan cepat berusaha mengatasinya dengan daya tahan yang tinggi. Namun bagi Kiai Tunggul Ireng ternyata akhir dari perlawanannya, tetapi juga bagi kehidupannya. Karena begitu kerasnya ia telah terhempas beberapa langkah ke belakang sehingga ia telah terbanting jatuh, lalu berguling beberapa kali. Ki Ramegati atau memiliki nama lain Kiai Tunggul Ireng itu hanya dapat menggeliat sebentar, lalu ia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Kematian Kiai Tunggul Ireng merupakan satu pukulan yang sangat pahit bagi Putut Sawung Ireng. Namun peristiwa itu membuat Putut Sawung Wiring menjadi gelap mata. Ia pun meloncat menyerang dengan senjatanya. Tiba-tiba dari ujung pedangnya bagaikan menyemburkan lidah api. Semburan lidah api itu hampir saja menjamah tubuh Ki Sudiro. Namun Ki Sudiro telah menggeserkan kakinya ke samping sambil meloncat memutar. Lalu ia menyerang Putut Sawung Wiring dengan ujung senjatanya. Sehingga membuat Putut Sawung Wiring menjadi tersesak dan ia tidak sempat mempergunakan ilmunya yang hanya terpaut selapis dari kemampuan ilmu gurunya tersebut. Tetapi pada kesempatan lain, Putut Sawung Wiring masih mampu melepaskan diri dari libatan senjata Ki Sudiro serta kembali menyerang dengan ilmu yang gegris itu. Namun, Ki Sudiro berkeyakinan bahwa akan mampu menghentikan perlawanan murid Kiai Tunggul Ireng itu tanpa menggunakan ilmu pamungkasnya. Namun ternyata usaha Ki Sudiro belum segera berhasil. Meskipun dalam keadaan yang sulit, Putut Sawung Wiring masih juga mampu melepaskan ilmunya yang akan dapat menghanguskan tubuh Ki Sudiro. Sehingga Ki Sudiro pun telah berubah niatnya untuk menundukkan lawannya tidak dengan senjatanya. Di samping memerlukan waktu yang agak panjang, jika ia lengah sedikit saja maka ialah yang akan dibakar oleh ilmu Putut Wiring itu. Oleh sebab itulah, maka ketika lawannya itu menyerangnya beberapa kali dan ia pun harus menghindari dengan berloncatan,
Ki Sudiro kembali telah mengeterapkan ilmu yang menggetarkan itu. Di saat Putut Sawung Wiring kembali menyerangnya, dengan tangkasnya Ki Sudiro mengelak serangan tersebut dengan menjatuhkan dirinya bergulingan. Namun tanpa bangkit berdiri, maka diangkatnya tangannya mengarah tubuh lawannya. Selerat sinar yang kehijauan telah melontar dan dari telapak tangannya menyambar ke arah murid Kiai Tunggul Ireng itu. Murid Kiai Tunggul Ireng itu melihat serangan tersebut, tetapi ia dengan dada yang mengadah tidak berniat menghindar. Bahkan saking putus asanya, Putut itu telah menghentakkan dengan segenap kekuatannya yang tersisa, serta kemampuan puncak ilmunya telah membenturkan serangan-serangan itu dengan ilmunya pula. Lidah api yang memerah kebiru-biruan yang menyambar dari ujung pedangnya telah menyongsong selerat sinar kehijauan dari telapak tangan Ki Sudiro. Kedua kekuatan ilmu itu pun berbenturan. Putut Sawung Wiring sempat berteriak dengan kerasnya, "Aduh, kau akan menjadi lumat karena kesombonganmu." Ki Sudiro merasakan getaran dari benturan itu yang seakan-akan telah terpental menghantam dirinya. Namun Ki Sudiro dengan kekuatan daya tahannya tetap tidak tergeser dari tempatnya meskipun napasnya menjadi sesak. Maklum, Ki Sudiro telah 2 kali melepaskan ilmu puncaknya, sehingga tenaganya pun tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Namun sementara itu telah terdengar teriakan yang bagaikan menghentak angkasa. Murid Kiai Tunggul Ireng yang putus asa atas kematian gurunya sehingga membuatnya kecewa serta dendam yang menghentak-hentak telah terlempar beberapa langkah ke belakang. Getaran yang memantul ke dadanya seakan-akan telah merontokkan isi dadanya. Dan ternyata Putut Sawung Wiring telah menyusul gurunya ke alam baka. Karena isi dadanya yang seakan rontok itu telah menghentikan detak jantungnya untuk selamanya. Dengan demikian maka pertemuan di Bulak Perdu di pinggir hutan itu pun telah berakhir. Tapi ternyata tidak jauh dari hutan itu terlihat seseorang sedang mengamati pertempuran antara Kiai Tunggul Ireng serta muridnya itu dengan lawannya, yang diakhiri dengan terbunuhnya kedua guru dan muridnya. Ternyata orang itu merupakan petugas sandi yang diperintah oleh Ki Ronggo Ranutirjo untuk mengamati orang-orang yang sedang menjalankan tugasnya. Bahkan Ki Ronggo itu juga mengutus telik sandinya ke beberapa tempat. Demikianlah, setelah melihat seluruh kejadian di pinggir hutan itu, maka petugas sandi tersebut menghampiri kudanya, lalu memacu kudanya menuju ke arah timur. Sementara itu, Kiai Argajati bersama kedua cantriknya ke tempat Sandiaga sudah memasuki bulak panjang di luar padukuan Candi Asri. Waktu senja pun sudah datang, sehingga ketiga orang itu telah mencari tempat untuk beristirahat. Karena mereka akan menuju ke kediaman Sandilogo pada malam hari. Kebetulan mereka menemukan tempat di bawah tebing yang tidak jauh dari tanah persawahan. Beberapa tunggak dari tebing, Kiai Argajati telah melihat persawahan yang terdampar, batang-batang padi yang hijau dan segar, dan beberapa bulak lagi dilihatnya sebuah padukuan yang cukup besar. "Apakah padukuan itu yang dimaksud Ki Landak Seto, Kiai?" bertanya murid Kiai Ki Argajati. "Benar, Pratito. Padukuan yang jauh dari tanah perdikan Metaiseh namun menyimpan sebuah rahasia," jawab Kiai Argajati. Pratito mengelitkan dahinya. Sejauh mata memandang, dilihatnya tebaran sawah dan ladang. Dari sudut pandangan matanya, Pratito melihat tegal jagung serta pohon ubi-ubian. Agaknya tanah itu jarang teraliri air sehingga ditanami jagung dan ubi-ubian. Sementara di sebelahnya yang agaknya lebih jarang lagi terkena air terdapat patekan pula. Namun
Pradito Candrik yang dipercaya oleh Kiai Agarjati itu tidak bertanya sesuatu. Sekilas dikenangnya peristiwa yang terjadi. Dibayangkan kembali pertempuran antara Kiai Tunggul Ireng dengan Ki Klarap Kuning yang sangat mendebarkan. Sehingga ia bersama gurunya mempunyai inisiatif sendiri untuk menjalankan tugas dari Ki Ronggo Ranudirjo yang sudah terganggu dengan pertempuran tersebut. Tidak terasa waktu pun sudah memasuki malam. Pada waktu itu Sandilaga sedang di dalam biliknya. Ia sedang membaca beberapa petunjuk yang tertulis dalam lontar itu. Sementara di lereng tebing di luar padukan Candi Asri, 3 orang telah berjalan menuju ke tempat Sandilaga. Beberapa saat lamanya mereka melintasi beberapa pategelan, akhirnya ketiga orang itu sampai pada seberang jalan yang lain. Pradito dan temannya memalingkan wajah mereka untuk memandang lereng tebing tempat mereka beristirahat dari sisi yang lain. Tetapi mereka pun segera melanjutkan perjalanannya menuju tugas mereka yang masih belum terselesaikan. Pradita pun menjadi berdebar-debar ketika mereka menjadi dekat dengan tempat yang ditujunya. Rasa-rasanya sebuah tugas yang berat harus dilakukan. Ketika mereka sampai ke tengah bulak, maka ketiganya berhenti sejenak. Memang agaknya tidak ada rintangan yang mereka jumpai. Mungkin agak berbeda apabila mereka menempuh perjalanan lewat jalan yang di sebelah. Sementara itu, ketiga orang itu membiarkan malam berlalu dengan perlahan. Langit yang membentang di atas cakrawala terlihat bintang-bintang yang berkelap-kelip sambil bergelayutan. Namun dalam pada itu, ketiga orang itu terhenti. Dalam kegelapan malam, penglihatan Kiai Argajati yang tajam telah menangkap gerak-gerik yang mencurigakan. Tanpa melihat seseorang, tetapi Kiai Argajati melihat dedaunan yang bergoyang-goyang. Berhati-hatilah, desis Kiai Argajati. Agaknya kita memang harus menjumpai rintangan, meskipun kita sudah memilih jalan yang berbeda. Karena itulah, maka ketiga orang itu telah bersiap diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Candrik yang seorang menjadi tegang. Dengan kemampuan serta ketajaman ketiganya, selangkah demi selangkah, mereka pun melangkah maju. Namun, langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar suara tertawa perlahan. Tetapi suara itu terasa tajam, seakan-akan menusuk sampai ke jantung. Ketiga orang pun kemudian telah berjongkok di antara pepohonan perdu. Mereka telah memusatkan daya tahan di dalam dirinya untuk melindungi jantung mereka dari serangan-serangan tertawa tersebut. Meskipun salah seorang muridnya sudah berhasil membuka kemungkinan untuk meningkatkan daya tahan di dalam dirinya, namun masih terasa jantungnya bagaikan akan pecah. Namun untunglah bahwa suara itu pun kemudian telah berhenti. Edian, geram Pradito. Apakah kedatangan kita sudah ketahuan? Kiai Argajati mengangguk-angguk. Namun katanya, orang itu bukan Ki Sudiro yang mempunyai sebutan Klarap Kuning itu. Serangan suaranya mempunyai bobot yang berbeda. Salah seorang murid Ki Argajati termamang. Ia tidak dapat membedakan serangan itu dengan serangan yang dialaminya ketika ia masih bersama Putut Sawung Wiring. Namun dalam faedah itu Pradito menyaut, benar, aku merasakan bahwa serangan itu memiliki tingkat yang lebih berbahaya. Karena itu kita memang harus berhati-hati. Candrik yang kemampuannya masih selapis di bawah Pradito menjadi berdebar-debar. Ia baru pada tingkat di tataran pertama. Jika serangan itu datang dengan bobot yang terlalu berat, maka dadanya pun tentu tidak mampu menahannya, bahkan bisa dadanya menjadi pecah. Tetapi serangan itu tidak datang lagi, dan yang terdengar adalah suara yang lembut.
Luar biasa, ternyata kalian memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kiai Hargajati tidak menjawab, namun ia dengan kedua muridnya dengan hati-hati telah mengeterapkan semua ilmu serta kemampuannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Demikianlah episode 9 cerita silat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.